Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rika Fei Banamtuan dengan NIM 24010052 kelas 4A, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam video ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah fondasi bangsa yang hari-hari ini mulai terasa rapuh, yaitu tentang toleransi. Indonesia dibangun di atas fondasi bernama Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita bangga menyebut diri kita bangsa yang ramah, bangsa yang toleran. Pancasila terutama dalam sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila kepertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah rangkuman dari jati diri kita. Tapi jujur pada diri kita sendiri, apakah toleransi itu masih hidup di dalam hati atau sekarang cuma jadi slogan di buku PPKN saja? Belakangan ini sekat-sekat perbedaan terasa makin tebal. Kita makin mudah tersinggung, gampang menghakimi, dan pelan-pelan nilai luhur Pancasila ini mulai luntur. Menurut pendapat saya, lunturnya toleransi saat ini justru diperparah oleh ego kita di media sosial. Kita seringkali merasa paling benar karena hanya mau berkumpul dan mendengar opini dari orang-orang yang sepemikiran dengan kita. Akibatnya empati sosial kita mati dan kita menjadi generasi yang sangat sumbu pendek serta mudah menghakimi orang lain yang berbeda keyakinan. Kenapa toleransi kita bisa terkikis? Ada 3 pemicu utama. Yang pertama, ruang digital yang beracun. Media sosial seringkali menjadi wadah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Kita lebih suka berkumpul dengan orang yang sepemikiran dan memusuhi yang berbeda. Yang kedua, polarisasi politik dan agama. Perbedaan pilihan atau keyakinan seringkali dipolitisasi, membuat kita melihat sesama anak bangsa sebagai lawan, bukan kawan. Yang ketiga, hilangnya ruang dialog. Kita makin jarang duduk bersama untuk mendengarkan. Kita lebih banyak berbicara, menyerang, dan merasa paling benar sendiri. Kita tidak sedang membicarakan teori. Mari kita lihat salah satu contoh nyata yang sempat menjadi sorotan, kasus perusakan dan penolakan rumah ibadah di beberapa daerah. Salah satu yang sempat mencuat adalah kasus penolakan beribadah dan pembubaran jemaat gereja di Lampung pada tahun 2023 lalu. Dalam kasus tersebut, sekelompok warga lokal melarang kegiatan ibadah semua jemaat Kristen yang belum memiliki izin bangunan formal. Kejadian ini sempat viral karena berujung pada aksi penghentian paksa di tengah ibadah yang sedang berlangsung. Kasus ini adalah cermin retak toleransi kita. Di satu sisi ada aturan administratif, namun di sisi lain nilai kemanusiaan, kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan rasa persatuan sebagai sesama warga negara seolah dikesampingkan demi ego kelompok. Ketika ruang ibadah dianggap sebagai ancaman, disitulah kita tahu Pancasila sedang tidak baik-baik saja. Jika dibiarkan, apa akibatnya? Bangsa yang besar ini bisa hancur bukan karena serangan dari luar, tetapi karena keretakan dari dalam. Ketika toleransi mati, yang lahir adalah radikalisme, diskriminasi, dan rasa tidak aman. Anak cucu kita tidak akan lagi mengenal Indonesia yang ramah, melainkan Indonesia yang penuh rasa curiga. Apakah itu masa depan yang kita inginkan? Memulihkan kembali nilai Pancasila tidak butuh upacara besar. Itu dimulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, berhenti membagikan candaan yang merendahkan suku atau agama lain di grup WhatsApp. Yang berikut, belajar mendengarkan sebelum menghakimi. Yang berikut,
menyadari bahwa perbedaan bukan kekurangan, melainkan kekayaan. Pancasila itu bukan sekedar dihafalkan, tetapi diamalkan. Mari rawat kembali toleransi kita sebelum ia benar-benar habis tak tersisa. Dari kasus tersebut, mari kita refleksikan kembali nilai sila pertama dan sila ketiga Pancasila. Pancasila tidak boleh mandek sebagai hafalan. Ia harus mewujud dalam tindakan. Pesan edukatif saya untuk kita semua, terutama generasi muda, mari rawat toleransi dari hal kecil. Berhenti meneruskan candaan rasis di grup obrolan. Sharing informasi sebelum berbagi, dan utamakan dialog saat ada perbedaan. Saya Reka Fiu Banantuan, mari jaga persatuan Indonesia. Dalam video ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah fondasi bangsa yang hari-hari ini mulai terasa rapuh, yaitu tentang toleransi. Indonesia dibangun di atas fondasi bernama Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita bangga menyebut diri kita bangsa yang ramah, bangsa yang toleran. Pancasila terutama dalam sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila kepertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah rangkuman dari jati diri kita. Tapi, jujur pada diri kita sendiri. Apakah toleransi itu masih hidup di dalam hati atau sekarang cuma jadi slogan di buku PPKN saja? Belakangan ini, sekat-sekat perbedaan terasa makin tebal. Kita makin mudah tersinggung, gampang menghakimi, dan pelan-pelan nilai luhur Pancasila ini mulai luntur. Menurut pendapat saya, lunturnya toleransi saat ini justru diperparah oleh ego kita di media sosial. Kita seringkali merasa paling benar karena hanya mau berkumpul dan mendengar opini dari orang-orang yang sepemikiran dengan kita. Akibatnya empati sosial kita mati dan kita menjadi generasi yang sangat sumbu pendek serta mudah menghakimi orang lain yang berbeda keyakinan. Kenapa toleransi kita bisa terkikis? Ada 3 pemicu utama. Yang pertama, ruang digital yang beracun. Media sosial seringkali menjadi wadah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Kita lebih suka berkumpul dengan orang yang sepemikiran dan memusuhi yang berbeda. Yang kedua, polarisasi politik dan agama. Perbedaan pilihan atau keyakinan seringkali dipolitisasi, membuat kita melihat sesama anak bangsa sebagai lawan, bukan kawan. Yang ketiga, hilangnya ruang dialog. Kita makin jarang duduk bersama untuk mendengarkan. Kita lebih banyak berbicara, menyerang, dan merasa paling benar sendiri. Kita tidak sedang membicarakan teori. Mari kita lihat salah satu contoh nyata yang sempat menjadi sorotan, kasus perusakan dan penolakan rumah ibadah di beberapa daerah. Salah satu yang sempat mencuat adalah kasus penolakan beribadah dan pembubaran jemaat gereja di Lampung pada tahun 2023 lalu. Dalam kasus tersebut, sekelompok warga lokal melarang kegiatan ibadah semua jemaat Kristen yang belum memiliki izin bangunan formal. Kejadian ini sempat viral karena berujung pada aksi penghentian paksa di tengah ibadah yang sedang berlangsung. Kasus ini adalah cermin retak toleransi kita. Di satu sisi ada aturan administratif, namun di sisi lain nilai kemanusiaan, kebebasan beragama yang dijamin
oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan rasa persatuan sebagai sesama warga negara seolah dikesampingkan demi ego kelompok. Ketika ruang ibadah dianggap sebagai ancaman, disitulah kita tahu Pancasila sedang tidak baik-baik saja. Jika dibiarkan, apa akibatnya? Bangsa yang besar ini bisa hancur bukan karena serangan dari luar, tetapi karena keretakan dari dalam. Ketika toleransi mati, yang lahir adalah radikalisme, diskriminasi, dan rasa tidak aman. Anak cucu kita tidak akan lagi mengenal Indonesia yang ramah, melainkan Indonesia yang penuh rasa curiga. Apakah itu masa depan yang kita inginkan? Memulihkan kembali nilai Pancasila tidak butuh upacara besar. Itu dimulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, berhenti membagikan candaan yang merendahkan suku atau agama lain di grup WhatsApp. Yang berikut, belajar mendengarkan sebelum menghakimi. Yang berikut, menyadari bahwa perbedaan bukan kekurangan, melainkan kekayaan. Pancasila itu bukan sekedar dihafalkan, tetapi diamalkan. Mari rawat kembali toleransi kita sebelum ia benar-benar habis tak tersisa. Dari kasus tersebut, mari kita refleksikan kembali nilai sila pertama dan sila ketiga Pancasila. Pancasila tidak boleh mandek sebagai hafalan. Ia harus mewujud dalam tindakan. Pesan edukatif saya untuk kita semua, terutama generasi muda, mari rawat toleransi dari hal kecil. Berhenti meneruskan candaan rasis di grup obrolan. Sharing informasi sebelum berbagi, dan utamakan dialog saat ada perbedaan. Saya Reka Fiu Banantuan, mari jaga persatuan Indonesia.